Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. ...103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Yang pasti kabar sehat, kabar bahagia yang selalu kita harapkan dari Anda semuanya. Dan kembali saya Ayu L hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani waktu sore Anda menunggu waktu berbuka dalam program spesial Ramadan kami di Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan, di mana ini adalah program talk show yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kota Magelang yang berisi tentang kajian-kajian Islami yang diharapkan dapat menambah serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Dan sahabat, Indahnya Ramadan pada hari ini Sabtu 16 Maret 2024 Sabtu malam minggu ya. Sudah tidak berasa kita sudah memasuki Ramadan hari yang insya Allah hari yang ke-5 ya. Yang pada kesempatan sore menjelang petang hari ini mengambil judul atau tema keutamaan tadarus Al-Quran. Dan baik sahabat pendengar, langsung saja kita menjumpai atau menyapa dulu kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Yang pertama Ibu Ustazah Karomah SAG. Assalamualaikum Ustazah Karomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Sehat seperti yang dilihat Mbak Ayu. Cuman suara saya masih parau. Kenapa ini Bu? Flu? Apa lagi kurang enak badan? Kenapa Pak Yai? Oleh-oleh dari umroh itu. Alhamdulillah. Katanya kalau nggak ada paronya kurang afdol ya. Iya, kayaknya seperti unta gitu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan ini kondur dari umrohnya Bu Ustazah? Baru sekitar seminggu yang lalu. Wah, ini bisa minta doa juga konon katanya Ustazah apa? Makbulah. Ya. Saya doakan Mbak Ayu dan pendengar semuanya. Amin, semua amin. yang menjadi cita-citanya, menjadi keinginannya diijabah oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, luar biasa meskipun masih serak-serak basah. Tetapi luar biasa semangat untuk berbagi ilmu kepada sahabat pendengar, memberikan tausiah untuk kita semuanya ya. Dan narasumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak Ustadz Haji Ahmad Saihu, SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ayu. Alhamdulillah. Panjenengan ya sehat. Alhamdulillah. Kalau dari suaranya Mbak Ayu ini semangat banget puasanya. Nggak terasa. Insya Allah. Hari kelima tapi masih semangat. Iya. Ya. Semoga puasa kita dilancarkan ya Pak Ustadz dan Ustazah. Dan baik sahabat pendengar, langsung saja kita sampaikan kepada kedua narasumber kita di mana pada sore hari ini mengambil judul keutamaan tadarus Al-Quran. Monggo Bu Ustazah Karomah SAG dan Bapak Ustadz Haji Ahmad Saihu disampaikan materi tentang keutamaan tadarus Al-Quran kepada sahabat pendengar semuanya. Baik, saya dulu Monggo. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan tentu host sore hari ini Mbak Ayu R ya tadi ya. L. Iya. Dan partner tugas saya Bapak Kiai Haji Ahmad Saihu. Iya. Kita selalu disandingkan berdua nih. Wah, lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, dipertemukan dengan orang-orang baik Alhamdulillah. seperti Pak Ustadz
Kiai Saihu dan juga Mbak Ayu tentunya. Baik, dan selanjutnya tentu kita sapa sahabat pendengar Radio Magelang FM yang tentu pada sore hari ini sudah pada di depan radio masing-masing atau saat ini tidak radio lagi, mungkin sudah ada di HP gitu ya. Iya betul. Iya, live Di saat streaming ya. disambi dengan masak atau menyiapkan buka puasa pada sore hari ini. Iya. Tentu yang pertama marilah kita memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali dan sampai kita tidak bisa menghitungnya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kuat dan juga nikmat sempat sehat. Ini adalah kenikmatan yang terkadang kita rasakan tapi untuk mensyukuri itu masih lupa kita. Oleh karena itu marilah kita mensyukurinya bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. yang senantiasa kita teladani dan tentu kita berdoa mudah-mudahan termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Amin. robbal alamin. Di bulan ini Mbak Ayu ya, kita bulan Ramadan kan ini. Nah, disebut pula dengan bulan Al-Qur'an. Nah, salah satu kegiatan yang sering dilakukan umat muslim di bulan Ramadan ini adalah tadarus Al-Qur'an. Bukannya begitu? Iya, Di betul. mana-mana Mbak Ayu tadarus jam berapa? Kalau pas tidak siaran Ustazah. Baik, Iya. memang kita atur sedemikian rupa di mana waktu itu tidak sesempatnya tapi sudah kita sempatkan dengan tidak meninggalkan tugas-tugas kita. Nanti akan sampai soalnya membaca Al-Qur'an itu raketan sedikit itu memang pahalanya luar biasa. Dan memang ini untuk kegiatan tadarus Al-Qur'an ini juga dicontohkan oleh suri toladan kita tentu Nabi Muhammad Shallallahu SAW. alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dari segi bahasa ini Mbak Ayu, Pak Ustadz nggih, kalau tadarus yang berasal dari kata darosa, yadrusu yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil pelajaran dari wahyu-wahyu Allah. Tentu berangkat dari asal kata dari tadarus ini, tentu kita meningkatkan kualitas tadarus kita. Tidak sekedar membaca saja tapi sudah pada meningkat menjadi mempelajari, mengkaji, menelaah. Lah nanti kan ada pakarnya ini. Tafsir, beliau punya majelis tafsir yang luar biasa, santrinya juga banyak. Karena apa? Karena kalau Al-Qur'an masih sekedar kita baca, baru dibaca, maka kita belum bisa mengambil pelajaran darinya. Tapi kalau sudah dikaji secara tafsirnya Pak Kiai, kita mendapat pelajaran. Oh, harus bagaimana sih sikap kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara atau kita sedang silaturahmi itu adab-adabnya bagaimana? Tentu semuanya ada begitu ya. Iya. Karena memang Al-Qur'an itu sumber dari ajaran kebaikan ya. Betul. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu kalau sudah menganut apa yang ada di dalam Al-Qur'an, insya Allah selamat dunia akhirat. Oh jelas, yakin itu. Insya Allah. Betul. Iya. Tapi kadang kita itu banyak yang tidak tahu artinya secara spesifik ya. Insya Allah bisa membaca, tapi artinya hanya beberapa bagian yang bisa dihafal, diingat artinya dari Al-Qur'an tersebut ya. Jadi Bu Ayu, Bu Nyai Karomah ini. Jadi tadi ini kan baru membahas baca ya, baru membahas tadarus. Wong kadang-kadang kita ini tidak tahu maknanya saja. Ya kan belum semua yang bertadarus itu mengetahui maknanya. Itu saja sudah nanti bisa merasakan nyaman. Kenyamanan, ketenangan. Betul. Ya memang Allah sudah berfirman juga. Yang penting sekalipun kita belum bisa tadarus membaca, ya kan nanti ada istilah qiraah, ada istilah tilawah. Qiraah itu membaca, kalau tilawah lah ini yang dimaksud punyai nanti masuk tadarusan. Tidak sekedar membaca tapi mungkin sedikit-sedikit tahu maknanya, tahu menelaah. Gitu ya. Nah, sehingga nanti lebih semangat. Yang
tadinya tidak tahu menjadi tahu artinya dan sebagainya. Wong yang mendengar saja nggak tahu maknanya saja sudah mendapatkan pahala, ketenangan. Gitu ya, hati adem ya. Nanti kita juga mau masuk di segmen keutamaan. Wah iya itu ini nanti tetap kita sampaikan karena biar pendengar semuanya penasaran dan lebih semangat nanti kita. Jangan sampai hari ini ketinggalan ataupun meninggalkan program Tadarus Quran. Betul ya. Siap. Luar biasa ya, kaidah kandungan dan makna yang ada di dalam Al-Quran ya. Silakan Bu Ustazah untuk dilanjutkan kembali. Tadi saya sampaikan bahwa kita bertadarus itu mencontoh ya atau meneladani daripada Nabi Muhammad SAW. Yang di sini ada sebuah hadis Ali bin Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijwadu bil khairi mirrihil mursalati. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan atau pemurah, dan kedermawannya itu sangat menonjol pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menerimanya di setiap malam selama bulan Ramadan, maka ia mengajaknya untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditemui oleh malaikat Jibril lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan ini sudah saya garis bawahi. Tentu Mbak Ayu juga bertanya, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Apa sih maknanya? Nah itu dia. Nah ini harus kita sampaikan biar tidak mengganjal. Bahwa kecepatan Rasulullah dalam memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain, kemurahan Rasulullah SAW tidak hanya dalam bidang harta benda, tetapi juga dalam bidang ilmu. Nah, ini masyhur sekali, banyak sekali riwayat yang menerangkan bagaimana Rasulullah terkadang tidak punya makanan, kemudian ada tamu, dia akan menjamu tamunya sementara makanan di rumah padahal tidak ada. Atau nanti banyak sekali nih Pak. Ya ini banyak sekali nih kumpulan-kumpulan hadis yang menerangkan tentang itu. Contoh-contoh dari kedermawanan Rasulullah. Beliau juga ikhlas memberikan ilmunya kepada para sahabat, dan beliau juga merelakan jiwanya demi tegaknya agama Islam. Ini juga sudah terbukti. Maka kita juga mencontoh sedikit ini, memberikan ikhlas memberikan ilmu kita untuk sahabat pendengar semuanya, biar kita lebih bersemangat di bulan Ramadan ini untuk mengisi, karena kita materinya fokus tadarus Al-Quran. Dan ini juga beliau memberikan petunjuk serta menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dengan jalan memberikan makan orang yang lapar, memberi kepada orang yang memerlukan, maupun menanggung beban orang lain. Nah, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab karena sangat dermawan. Sekarang kan pertanyaannya, kita bagaimana? Nah ini ayo. Kalau dalam keadaan kita nggak ada aja masih mikir ya. Ini Rasulullah luar biasa. Bukan nggak ada, kadang ada. Masih ada rasa eman pelit gitu ya, yang ada dalam diri kita ya. Terus masih ada rasa ketakutan Mbak Ayu. Kayak takut nanti bagaimana. Iya gitu. Betul. Iya kan? Iya. Tapi Rasulullah itu tidak dipikirkan, meskipun dalam kondisi seperti itu, tapi dermawannya luar biasa seperti yang dicontohkan Ustazah Karomah ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita di sore hari ini, kita ke iklan pariwara terlebih dahulu. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Sahabat, Anda masih mendengarkan program spesial Ramadan kami di Indahnya Ramadan dan masih mengambil judul Keutamaan Tadarus Al-Quran.
Dan saya tetap masih menunggu kebersamaan Anda hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik Ustazah Karoma dan Pak Kiai Saihu, monggo dilanjutkan materi kita di sore hari ini tentang keutamaan tadarus Al-Quran. Baik, masih ada satu lagi nih hadis ini Pak, untuk memberikan semangat meneladani Rasulullah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan itu dalam arti termasuk di dalamnya mengisi dengan tadarus Al-Quran. Tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan karena sekali lagi fokus kita membahas keutamaan tadarus dan kita belum masuk, baru pembukaan gitu ya Pak ya. Iya. Baru awalannya aja. Saya mau membuka satu keutamaan ini nanti Pak Yai yang akan saya lempar ke Pak Yai tentang keutamaan tadarus. Mendapatkan pahala berlipat ganda. Masya Allah. Dan ini pun disebutkan dalam satu hadis itu Pak Yai tentang wa an ibni Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lamin harfun bal alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ngaten kan Pak Yai? Nggih, leres. Gimana Pak Yai artinya? Pak Yai lebih tahu. Nah, ini dia artinya secara spesifik saya tunggu-tunggu ini. Jadi ini terkait dengan tadarus bagaimana punya karomah tadi. Iya. Kelipatan pahalanya Mbak Ayu. Jadi tadi disebutkan oleh beliau membacakan hadis Rasul bahwa yang membaca satu huruf gitu, satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Itu misalnya dicontohkan jelas alif lam mim, berapa huruf itu? 3. Bukan alif lam mimnya semua satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi berarti 30 ya. Ya, ini secara matematika 30 kebaikan bahkan dilipat gandakan. Lah, kalau di bulan Ramadan mudhaaf itu dilipat gandakan. Ya, jadi bisa juga terserah Allah yang akan memberi ya. Tapi paling tidak itu setiap satu huruf itu 10. Nah, sekarang bayangkan kalau khotam, berapa? 6.000 berapa punya ya? 6.000 lebih saya 6.000 sekian. Wah, itu ya walaupun mohon maaf ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, tapi yang jelas luar biasa banyaknya. Ini kan yang menjadi contoh. Ini kalau bahasanya punya awailu suwar. Awailu suwar itu kalimah-kalimah, huruf-huruf yang di awal seperti alif lam mim, yasin, kemudian tosin, toha dan sebagainya itu kan lebih sedikit lebih banyak hurufnya, berarti tambah banyak lagi. Tapi Pak Kiai juga Bu Ustazah, apakah ketika kita membaca dalam arti karena kita sudah hafal, tidak buka Al-Quran misalkan dengan baca ayat-ayat pendek seperti Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas dan sebagainya, itu apakah termasuk tadarus juga itu? Loh, tadarus. Nah, saya mohon maaf ini tadi sudah disampaikan oleh Punya Ijak dari kata tadarus itu ya. Darusa ya derusu. Ini secara harfiah, secara bahasa, kalau dalam bahasa santrinya ilmu sorofnya begitu ya Punya ya. Nah, kalau bahasa Arab, orang Arab biasanya kalau belajar sendiri Bu Ayu membaca sendiri itu namanya tadarus. Ya, tadarus satu orang maksudnya satu orang. Nah, kalau 2 orang menjadi tadarus. Nah, jadi 2 orang. Nah, jadi 2 orang, yang satu membaca, yang satu mendengar atau menyimak.
Lah sementara yang kita terjadi di masjid atau musola atau di rumah lebih dari 1 orang, 2 orang, bahkan 10 lah. Nah gitu, itu namanya tadarus. Lah kalau sendiri bagaimana? Tadarus bukan? Ya tadi tadrus membaca sendiri. Seperti itu ya. Boleh. Yang pendek boleh, enggak apa-apa. Suratul Ikhlas misalnya. Paling pendek itu kan. Iya betul. Qul huwallahu ahad. Baca 3 kali. 3 kali. Baca 3 kali, malah ada riwayat sama dengan khatam Quran. Iya. Oh seperti itu ya. Iya. Tapi itu bagi, mohon maaf Mbak Ayu, bagi yang memang bisanya suratul Ikhlas. Tapi terkadang kita dalam perjalanan ya entah itu di mobil atau di motor, kita membiasakan diri dengan zikir. Baik itu zikir-zikir pendek maupun baca surat-surat pendek seperti itu, Ustadz. Itu juga sama maknanya. Kalau 3 kali sama dengan kata baca Al-Quran seperti itu. Ada anunya Bu Ayu. Ini nanti biar Bunyai juga menjelaskan lagi. Dulu ada kisahnya itu, ada ceritanya. Kalau tidak salah menantunya Kanjeng Nabi yang namanya sahabat Ali itu. Jadi Nabi pernah istilahnya membikin, kalau sekarang istilahnya sayembara perlombaan. Nanti siapa yang bisa khatam Al-Quran saya hadiahkan apa itu, kalau tidak salah surban apa itu. Nah itu sahabat Nabi itu sama bersemangat ikut berlomba. Ada yang sehari khatam sekian. Luar biasa. Ternyata yang dinilai oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Ali ternyata hanya baca suratul Ikhlas 3 kali itu. Khatam itu dianggap khatam itu. Nah, penilaiannya Nabi kemungkinan tidak sekedar membaca, tapi dilihat dari makosidnya, tujuannya ya punya ya. Ya, mungkin yang lain saya membaca semangat 3 kali misalnya khatam atau 1 kali khatam, tapi kan karena hadiahnya. Nah, kalau Sayyidina Ali mungkin 3 kali memang lillah ya, karena Allah. Adapun kok terus kemudian beliau Kanjeng Nabi memberi hadiah, ini adalah bagian dari kebahagiaannya untuk Ali. Tapi ini pelajaran juga ternyata bagi umatnya. Orang-orang yang tidak bisa membaca secara keseluruhan, hanya baca suratul Ikhlas misalnya, itu termasuk semangat jadinya. Oh ternyata begitu. Seperti tadi Ibu Ayu, kalau di jalan baca suratul Ikhlas bagaimana? Termasuk baca Quran. Seperti itu ya. Maka ini di sesi keutamaan kita letakkan paling atas. Kenapa? Sengaja kita, kalau kita mau melakukan sesuatu itu kita kan harus tahu dasarnya dulu, Mbak. Tanpa kita tahu dasarnya, biasanya semangatnya kita kan kurang. Di bulan Ramadan, kenapa sih kan kita Ramadan itu setelah sholat Isya kemudian tarawih tentu sudah capek. Tapi kenapa kita tetap semangat? Karena tahu kandungan yang ada, keutamaan yang ada dalam tadarus. Maka walaupun saya melihat ibu-ibu yang sepuh itu ya sudah sambil begini Mbak Ayu, gitu, tidak apa-apa. Menyimak yang lain gitu dia dalam majelis itu insya Allah ikut menjadi majelisnya Quran. Dan memang keutamanya lebih baik tadi karena kata tadarus tadi, karena lebih dari 1. Karena dan ini juga biasanya mengambil tempatnya kalau tidak di musola, masjid, masjid atau musola, maka baru di sini saja sudah berapa keutamaan masuk di dalamnya. Termasuk orang yang memakmurkan masjid, termasuk orang yang menjaga silaturahmi, termasuk orang yang di situ majelis ilmu. Banyak sekali kebaikan. Ternyata indah ya. Indah sekali kalau semuanya. Masih ada satu lagi. Di situ ada snack. Majelis sedekah, ada teh panas Mbak Ayu. Ini luar biasa. Dan itu ternyata kalau menurut sahabat Utsman itu adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga ya punya ya. Itu ciri orang yang bertakwa keseharian, tampak keseharian loh Mbak Ayu itu adalah orang yang seneng kumpul bermajelis, jawane jagongan lah, jagongan lenggahan, tapi dalam kebaikan. Di antaranya adalah bertadarus tadi. Jadi orang tadarusan itu mohon maaf kan macam-macam. Ada yang membaca
dengan kemeringet ya, semangat itu. Saking semangatnya ada yang membaca terbata-bata. Artinya memang baru belajar terus dibenarkan dengan yang lainnya. Nah, ada yang di belakang sambil duduk mendengarkan saja. Ada yang sambil lendian, kalau tiduran juga ada. Maksudnya ngantuk bukan tiduran. Kalau tiduran gelongsor ya. Tapi ada lagi juga yang sambil wi'anan. Nah ini nanti ini yang harus kita bedakan. Betul. Nah, betul. Sehingga mohon maaf, yang saya maksud tadi jagongan, lenggahan, majlisan bila mana asal memenuhi syarat. Artinya begini, ketika bermujalasah jagongan tadarus itu dengan ketentuan 2 syarat minimal. Satu, angsitu, wasma'u. Wasma atau dibalik wasma'u, angsitu. 2 ya, punya ya. 2, asal mendengarkan dan diem. Nah, la'allakum turhamun. Jadi kalau komplitannya bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Allahu a'lam bimuradih. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ya. Kemudian kok mau mendengarkan. Ya. Kemudian sambil mendengarkan tapi diam, tidak mainan HP loh ya, apalagi bicara sendiri. Diam, mendengarkan diam, anteng ya, malah lebih nyaman, ngantuk ya, bahkan kantuk itu. La'allakum turhamun. Ini akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan menurut dokter ini Mbak Ayu, penelitian, orang yang sarafnya kaku, orang yang sarafnya hampir stroke gitulah ya istilahnya, itu hanya lantaran mendengarkan bacaan Al-Qur'an, baik secara langsung ataupun lewat apa itu dengan media, penuh niat yang penuh niat. Insya Allah nanti fresh gitu ya. Saya juga sudah membuktikan sendiri itu. Gitu ya. Pak Kiai dan Bu Ustazah. Alkisah ketika suami saya tidak sadar diri, sadarkan diri selama sehari semalam. Bahkan dokter juga sudah menyerah gitu di ya. ICU gitu ya Mbak? Iya di ICU. Gitu. Saya yakin dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya handphone saya taruh di sisinya, di telinganya, otomatis kan baterai habis. Sambil saya colok itu terus nggak berhenti sehari semalam, 24 jam lebih. Alhamdulillah sampai sekarang. Suami saya sadar. Betul. Padahal itu dalam keadaan diam ya. Diam sudah. Di ICU kan ya? Di ICU sudah alatnya penuh. Betul lah itu. Sudah keluar darah semua. Itu saya yakin. Betul. Ada keyakinan. Cuma kata dokter, insya Allah suami saya kuat dokter. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah itu tadi praktek dari apa itu Al-Quran fastami'u. Fastami'u wa angsitu lahu. Jadi fastami'u itu artinya mendengarkan. Beliau mendengarkan itu, tapi tidak bisa merespon. Kemudian wa angsitu dalam kondisi diem. La'allakum turhamun. Apa hasilnya? Diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Gitu Bu Ayu. Itu punya ya. Dan di sini di surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran tentang beri sebagai syifa, sebagai obat dari segala penyakit. Maka Mbak Ayu tadi karena berangkat dari keyakinan, meyakini maka sembuh. Memang penting itu di keyakinan itu tadi. Tapi kalau sudah ragu-ragu, apa iya? Ya enggak. Betul. Ya itu, apalagi sambil baca HP, WA. Nah, itu kan seolah-olah nyun sewu. Istilahnya kita mencueki Al-Qur'an gitu ya. Atau seakan-akan kita nyambi. Kita kan sedang berkomunikasi dengan Allah waktu membaca Al-Qur'an, tapi kita campur komunikasi dengan manusia. Yang di sini seakan dicampur, tidak ada jedanya. Maka dalam waktu tadarus itu paling maksimal ya 1,5 atau 2 jam. Itu kita usahakan HP betul-betul
silent, diam, Iya, nggak siap. dipegang ya. Tutup. Ya, kalau mau HP-nan ya Qurannya ditutup. Qurannya ditutup. Iya. Gantian, sehingga tidak Iya. terkesan dicampur aduk. Kan, iya. Karena firman Allah betul dengan tadi. kata-kata manusia. Sedang komunikasi gitu ya. Barangkali dari sahabat pendengar sendiri yang belum mengalami mungkin apa iya. Iya, Tapi betul. secara nyata kisah ini memang Terjadi. dan luar biasa, ada mukjizat yang diberikan Allah lewat Allah bacaan Subhanahu wa Al-Quran. Termasuk ketika suami saya masih dalam kondisi kritis. Penyiar itu kita kan closing siaran itu jam 11 malam ya. Betul. Tiap pulang Iya. siaran itu sampai rumah itu pasti yang namanya HP itu udah ayat Al-Quran murotal. Betul. Saya setel sampai pagi walaupun nggak keras-keras tapi di telinga suami. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Alhamdulillah. Ya Pengalaman syifa tadi. berharga, Iya. pengalaman Syifa. berharga. Yang di itu Ar-Ra'd itu kan juga ada, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, itu Betul kan juga ya. betul Mbak Ayu. Kalau Iya. kita itu sudah begitu meyakini ya, kita beragama kan memang harus secara keseluruhan ya, kafah. Maka Iya. jangan separuh-paruh. Kita orang Islam tahu bulan Ramadan, tadi sepanjang jalan lewat Pak Yai hampir tengok deh. Iya. Warung rame juga, betul makan. Siang bakso ada. Kebetulan belum melihat Bu Ustaya karena kita di studio jadi nggak Iya, kemana-mana. Saya kebetulan hari ini sudah kemana-mana sejak pagi itu. Memang pagi-pagi sekali belum. Iya, Itu iya. agak siang Pak, sudah mulai ada hari ini. Iya. Kemarin Iya. belum. Iya. Hari ini aduh sudah mulai. Ini masa yang di situ semuanya Muslim apa enggak ya? Saya Atau mungkin berhusnudzon aja. alasannya Iya. keberagaman gitu. Iya. Gitu ya, beragam. Jadi artinya apa Mbak Yu, ini kesempatan setahun sekali datang, bulan itu bulan yang di situ penuh rahmat, penuh ampunan. Iya. Kenapa tidak kita manfaatkan? Betul, Karena betul. setahun itu dosa kita terlalu banyak. Iya. Kenapa kita diberi istilahnya Allah itu sedang menggelar diskon gitu ya? Kalau betul, diskon kalau orang- besar-besaran. Oh, besar-besaran. Katakanlah kalau kita berbisnis itu kita itu harus kulaan sing oke. Betul. Kita nyetok gitu ya Pak Iya, ya. iya. Bukan berarti setelah ini kita berbuat dosa lagi Iya. kan, tapi Tapi karena luar biasa itu ya. kesempatan Mbak Ayu, Iya. kesempatan. Di bulan Ramadan ini ya. Betul ya, jadi kebaikan ditingkatkan, ditikelkan, tapi keburukan juga itu Iya. loh ya, keburukan juga Sampai ditikelkan. pahala sunnah diberi Iya. pahala wajib kan Betul, gitu ya Pak iya. ya. Dan Maksudnya yang wajib- keburukan di ketika kita berbuat buruk gitu. Iya, ketika Dosanya maksiat dosanya lipat. dilipat. Iya, karena seperti itu. artinya melawan. Maka kan seperti contoh misal tadi, Iya. punya yang ngendikake kok banyak warung yang buka. Iya. Kalau yang makan mungkin itu musafir orang jauh, Nggak masalah. nggak masalah, Nggak nggak masalah. berdosa. Boleh. Atau wanita yang lagi berhalangan. Atau Nah, wanita yang lagi berhalangan tentu Iya. punya etika juga, Iya. tidak asal diperlihatkan di jalan. Iya. Ya. Boleh itu kalau dia musafir atau sedang berhalangan haid. Iya. Ya. Tapi itu pun ada aturannya. Misal kalau sedang haid itu sekali pagi ya sudah, nggak usah terus makan di pinggir jalan terus enggak. Nah, Tapi sepertinya kalau di Magelang nggak ada ya nggak di pinggir ada ya, jalan nggak kayak ada, gitu nggak ada. ya. Tertutup semua ya, Pak. Iya. Iya. Tapi sebetulnya sama saja. Lah, Sama saja. kalau mohon maaf, Iya. orangnya kok orang deket, kan bukan musafir namanya, Iya. orang deket. Nah, orang deket laki-laki lah. Kalau laki-laki sudah nggak ada alasan lagi, Nggak ada. Iya. nggak ada alasan. Maaf saya sedang M, ya nggak ada kan lagi. Ada, malas. Oh iya, Musyafir juga harus ada durasi berapa kilometer ya Ustadz iya, dan Bu. iya. ada ketentuan. Tentu ada ketentuannya. Masa sini Muntilan bilang musafir gitu. Ya itu tadi M, bukan musafir, malas. Males. Atau melanggar Iya istilahnya. betul. Jadi maka kita yang saat ini oleh Allah diberi kekuatan Iya. untuk bisa puasa, dan sahabat pendengar semuanya yang masih bertahan di hari kelima ini ya, Amin, sudah insyaallah. sore seperti ini sesuatu yang perlu disyukuri, Betul, termasuk betul. nikmat Allah. Iya. Dan mereka yang tadi itu sudah makan bakso, saya lihat itu, ya itu adalah memang belum diberi kekuatan. Kenapa? Kalau dia muslim ya. Iya kan dia Muslim tentu. Iya. Kenapa? Karena ya memang tidak ada niat yang Iya, kuat. betul. Jadi Tapi ada- Bu Yai betul-betul itu tahu orang muslim itu. Oh, itu mohon maaf, saya nggak tahu. Saya cuman begini, saya dalam pikiran saya Muslim nggak ya? Oh. Itu aja. Mudah-mudahan tidak muslim. Tidak. Artinya kalau tidak muslim berarti kan dia memang bukan haknya untuk Iya, berpuasa. iya. Nah kalau orang muslim kita Iya, doakan itu. mudah-mudahan besok kuat Kuat gitu ya. ya. Mudah-mudahan Mendoakan ya. Yang saya lihat mudah-mudahan bukan
muslim ya. Iya, gitu ya. ya. Jadi kita lebih berhusnudon aja. Tapi bersedih gitu rasanya karena nikmatnya Ramadan yang kita lakukan tuh seperti ini. Kenapa belum semua orang diberikan gitu loh, Mbak. Makanya betul. kita itu ya kita bersama selalu mendoakan muslimin muslimat kan gitu ya Pak ya. Dan kesempatan kan hanya 1 tahun sekali. Tapi Bu Ustazah dan Pak Kiai, biasanya ini ya, apakah boleh ketika saya membaca Al-Quran gitu ya, bukan tadarus saja, hari-hari biasa, setelah membaca Al-Quran itu setelah selesai saya akhiri dengan doa. Doa itu artinya keinginan, harapan yang ada di diri kita dikomunikasikan dan bermohon kepada Allah. Apakah itu boleh? Mau gue punya dulu. Ya, tentu asas urut. sangat boleh memang kita melalui Al-Qur'an ya. Kita kan berdoa itu di saat-saat berpuasa, waktu buka puasa, di saat selesai membaca Al-Qur'an, di saat kita bersedekah. Di situ dan banyak sekali lah hal-hal baik lainnya itu masuklah kita mohon kepada Allah. Kenapa tidak boleh? Allah paling suka kalau hambanya itu memohon. Karena itu bentuk bahwa dirinya nggak sombong, Mbak Ayu. Kalau kita nggak pernah meminta itu malah Allah nggak suka. Karena seakan sombong dia nggak pernah meminta. Tapi Bu Ustazah, ada yang bilang seperti ini, sudah yang namanya sholat dan baca Al-Quran ya baca saja. Yang penting kan kita tulus, ikhlas, karena kita melakukannya itu karena Allah. Nggak usah berdoa, Allah itu tahu. Allah itu tahu apa yang kita mau dan Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Sehingga tidak perlu kita memanjatkan doa secara khusus diri gitu. Nah, bagaimana ini? Hal seperti ini karena saya pernah ditegur seperti itu. Karena setelah sholat berdoa lama seperti itu. Nah, bagaimana ini Bu Ustazah dan Pak Kiai? Saya tak nambah sedikit ya. Sedangkan doa itu sendiri, doa itu adalah bagian dari ibadah. Rukun ibadah itu doa, Mbak. Semakin panjang doa kita ya ibadah kita berarti banyak. Dan doa itu ada yang dikabulkan di saat di dunia ini, ada yang disegerakan, ada yang diwujudkan dalam bentuk yang lainnya, ada yang disimpan diberikan nanti. Kalau prinsipnya seperti itu bisa juga berdoa begini, ya Allah, ku tahu yang kau mau, engkau tahu yang ku mau. Kan ini jelas nggak etis banget. Kayak lagu ya. Makanya kita memang ada urut-urutannya berdoa itu. Satu, membaca hamdalah, memuji segala kepada Allah, kemudian membaca sholawat, kemudian memohon ampun atas segala dosa kita, kemudian baru kita masuk minta, dan itu tidak pernah bosan kita meminta. Jadi secara detail ciri-ciri itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Monggo Pak ya, dijelaskan. Misalnya kan satu persatu, ya Allah saya pingin ini anak soleh, ya Allah berilah rezeki. Banyak keinginan kita punya. Nggak apa-apa disampaikan. Jadi terkait dengan Bu Ayu yang tadi menceritakan tentang saya baca Quran lalu habis itu ditutup dengan doa, boleh apa tidak gitu ya? Justru sangat luar biasa. Kembali kepada apa yang disampaikan Bu Nyai tadi, kita berdoa punya etika. Di antaranya adalah tidak langsung memohon. Gusti, saya minta ini. Nah, enggak begitu. Namanya kurang adab ya. Nah, sementara Al-Quran menjawab bahwa ada ayat yang menerangkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya, dengan membaca, dengan menyebut asma Allah, ya, fad'uhu biha, kemudian mintalah engkau apa yang menjadi permintaannya. Tentu dengan bahasa hati, tidak harus dengan bahasa Arab. Betul. Bahasa kerenteking manah hati itu boleh diterima. Allah Maha tahu. Bahasa Arab malah kita nggak bisa, Pak. Daripada jenengan mohon maaf ya memang. Kalau paham enggak apa-apa. Bahasa Arabnya panjang, tahu maknanya tahu. Tapi enggak tahu. Hanya sekedar lebih baik penjenengan tadi pertama tetap diawali bismillah ya. Bismillah, kalau tidak baca Quran. Ini kan permasalahannya tadi penjenengan membaca Quran dulu ya. Kalau membaca Quran otomatis membaca ta'awud, bismillah, hamdalah dan sebagainya. Lalu itu jelas. Kalau tidak membaca Quran pas, tapi jenengan
termasuk juga sudah menyebut asma Allah dengan Quran. Lah bismillah itu kan ayatun min ayatil Quran. Hamdalah juga iya. Maka jenengan etikanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ditambah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru itu terus minta dengan bahasa panjenengan. Ya Allah gini gitu dan sebagainya. Mohon ampun dulu Pak. Iya, mohon ampun. Iya betul. Iya. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun karena kita merasa doif, karena kita merasa hamba. Seorang hamba punya raja, punya juragan. Nah, maka kita melemah dulu, artinya memohon dengan ampunan. Setelah memohon dengan ampunan, barulah penyuwunan gitu ya, Bu ya. Penyuwunan dari sedetil mungkin. Walaupun tadi ku tahu yang engkau tahu yang ku mau. Wah, ini sangat itu tidak malah etis. justru mohon maaf seolah-olah tidak menghambakan diri. Dianggap oleh Allah ini manusia sombong. Ya. Jadi memang harus urut-urut, boleh itu dengan bahasa penjenengan, tetapi dengan catatan rojaan, mengharap betul. Ya, betul mengharap. Jangan sampai ya Allah sama dengan tadi engkau tahu yang ku mau, atau bahasanya Jawa nih Gusti monggo ajeng diparingi nggih monggo ra ya monggo. Lah itu kan sama saja. Enggak sungguh-sungguh. Enggak sungguh-sungguh. Pun Gusti kula manut dalani. Pun Gusti kula manut jeneng termasuk niku. Habis itu selesai penyuwunan, permohonan satu bendel misalnya. Lama duduknya, jenengan tutup Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya doa. Nah gitu. Gitu. Jadi insya Allah yakin Bu, apa yang dikerentekan oleh hatinya seorang hamba asal tulus betul-betul memohonnya kepada Allah, Allah akan mengijabahi. Bahkan Allah di dalam ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hambaku memohon meminta kepadaku, aku dekat. Nah, sangat dekat. Begitu. Aduh luar biasa, bikin adem apa yang sudah disampaikan Pak Kiai dan Bu Ustazah ya. Dan baik, sebelum kita lanjutkan materi kita tentang keutamaan tadarus Al-Quran, kita ke iklan pariwara terlebih dahulu. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Sahabat, masih bersama saya Ayu L dan Ustazah Karoma SAG, juga Pak Ustadz Haji Ahmad Saihu SPDI yang terus membersamai Anda di indahnya Ramadan pada sore hari ini. Baik Bu Ustazah Karoma juga Pak Kiai Pak Ahmad Saihu, kita kembali lanjutkan materi kita tentang keutamaan tadarus Al-Quran. Iya Mbak Yuni, asik banget ya ini kita berdiskusi tentang keutamaan yang masih banyak nih Mbak Yuni. Kita baru 2 saja, baru mendapatkan pahala berlipat ganda tadi. Sehingga ini perlu ditonjolkan di depan, kenapa? Biar kalau males ngantuk itu nggak jadi males, jadi ngantuk. Berangkat kita tadarus Al-Quran. Ini tahu-tahu sudah hari ke-5, aduh tinggal berapa hari lagi kan? Tidak berasa ya. Kemarin nunggu-nunggu bulan Ramadan, ini kita sudah memasuki Ramadan Tapi ke-5. jangan malah gini, kok baru 5 ya, masih lama lebarannya. Sudah 5, jangan baru 5. Kok sudah 5 toh? Baik, tadi juga memperoleh ketenangan dan kedamaian hati itu dengan tadarus Al-Quran, maka jangan heran orang yang dekat dengan Al-Quran itu secara kasat mata itu kayaknya nggak punya apa-apa gitu. Iya betul. Tapi yang bersangkutan itu tenang gitu, tenang dan bisa menikmati. Yang lainnya stres, mau lebaran belum beli apa-apa, dianya santai saja, bisa bertadarus, bisa berpuasa, bisa bersedekah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, itu prestasi. Karena ukurannya beda, ukuran prestasinya beda. Bagi yang tadi agak stres tadi itu ukurannya karena dunia, sehingga betul. Saya belum ganti korden baru, kursi dan lain-lain. Yang ini ukurannya akhirat, karena amal tadi itu. Saya baru dapat berapa juz, saya harus bagaimana lah. Ini keutamaan yang berikutnya Mbak Ayu dan juga sahabat pendengar. Ini pada sahabat pendengar kira-kira masih semangat ya, ini jamnya sudah
menjelang loh ini. Masih. Masih ya. Karena ingin ilmu. Ingin tahu, iya. Sambil Lebih tahu secara dalam ya. Sambil goreng-goreng Iya. bakwan atau apa itu ya. Silakan. Yang Tapi kupingnya mendengarkan Iya. telinganya. Nah, itu tadi. Betul. Untuk selanjutnya ini dengan tadarus Al-Quran itu keutamaannya juga mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Orang yang melakukan tadarus Al-Quran berarti ia telah membaca kalamullah, menyimak, mempelajarinya. Mereka yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Perintah ini, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini Mbak, kalau kita sudah membaca hadis ini, bayangkan besok di mahsyar itu orang dikumpulkan, berapa banyaknya orang, kemudian dia bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Itu butuh sekali namanya pertolongan atau syafaat. Kalau tidak pernah membaca Al-Quran, Al-Quran tidak akan mencari dia. Tapi betul. dengan kita waktu di dunia bersahabat dengan Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, pertolongan itu akan datang. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim, sehingga kita kenapa menjadi tenang hati kita seakan bahagia, karena pengharapan nanti itu kita punya sesuatu yang nanti akan menolong. Jadi sekalian tidak tahu mungkin malah nggak apa-apa Mbak Yu, sok piye. Oh besok itu temannya banyak kok, nggak apa-apa. Wah itu jangan ditiru. Kita harus diberi kesempatan Allah, masih diberi sehat, diberi sehat jasmani, rohani, harus belajar. Orang Islam tanpa belajar dia akan menyikapi Ramadan ini ya dengan hanya merubah jadwal makan aja Pak ya. Iya betul. Makan pagi siang dan malam. Pak Kiai juga Bu Ustazah, saya ingin bertanya juga nih, ketika kita membaca atau tadarus sendiri, membaca Al-Quran lah, itu kan tidak harus malam. Kadang di sela-sela kayak gini, di sela-sela jam kerja, betul. Membacalah, meneruskan di sela-sela kita break siaran gitu kan. Tetapi yang kita pakai itu bukan Al-Quran secara langsung, pakai media HP. Nah, bagaimana ini Pak Kiai? Misalnya saya lagi siaran gitu kan. Oh, kalau di HP kan gampang pengingatnya. Tadi saya sampai di ayat ini, juz ini. Ini tinggal ada meneruskan. Pembatasnya gitu. Iya. Bagaimana ini? Bisa nggak? Apakah harus Al-Quran secara langsung? Penjenengan dulu. Iya. Karena sekarang ini kan kita nggak mengikuti kecanggihan media zaman sosial. Digital modernnya, ya. dan kita lebih praktis. Bayangkan kalau kita harus membawa Al-Quran kesana kemari, itu ya bisa, kalau Qurannya kecil nggak kelihatan, betul. ya, karena penglihatannya sudah berpulang. Al-Qurannya besar juga nanti merepotkan. Nah, ini sudah didesain sedemikian rupa, tapi untuk nanti keterangan lanjut mungkin Pak Yai yang menguasai. Kalau penjenengan bertanya, itu sebetulnya jawabannya sudah ada tadi. Bertanya boleh apa tidak? Ya boleh, boleh. Jadi asal niatnya sama dengan niat membaca ketika memegang mushaf Al-Quran. Mohon maaf, maksudnya niat bismillah, niat membaca Al-Quran. Iya betul. Yang kedua ya kondisi mudah-mudahan dalam tetap kondisi suci maksudnya, dan juga mungkin kondisi lebih pada darurat Pak Yai. Seperti kita bepergian, seperti panjenengan bekerja. Kalau bekerja itu mungkin di kantor sih bisa diberi Al-Quran. Betul. Kalau saya sih lebih senang memakai mushaf daripada mushaf langsung. Karena nggak tahu, ini mungkin kebiasaan saja. Karena di kecanggihan teknologi saat ini orang berpikir praktis seperti itu. Lah di sela-sela inilah ngobrol daripada lihat-lihat yang aneh, apalagi ini momen Ramadan yang luar biasa, pahala yang kita dapatkan. Ya udah, scroll tapi baca Al-Quran. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Kalau penjenengan pertanyaannya boleh apa tidak, boleh. Nah sekarang misalnya tadi bandingannya, untuk pembandingnya ya.
jenengan tadi daripada melihat, bukan membaca ya, Iya. melihat, ya meng-scroll yang tidak-tidak, Iya. lebih utama itu membaca Al-Quran tadi. Ya, tentu ya kalau disamakan persis dengan yang Yang mushaf. memegang Iya, mushaf mushaf. tentu beda Beda. ya, beda. Cuma kalau niatnya membaca Al-Quran boleh, Iya. ya boleh. Nah, Iya. itu jadi tidak kemudian Meninggalkan mushaf iya, secara tidak meninggalkan mushaf itu kan karena tadi punya yang ngendikake karena di kantor kondisi misalnya. Urgent. darurat. Urgent. Ya, Iya. urgent itu Kalaupun tadi. di kantor ada, ya lebih utama pakai Quran. Iya. Gitu. Tapi tetap nilainya, insya Allah, Iya. Wong Allah itu akan melihat hambanya ketika berbuat baik apapun, Tergantung. pasti dicatat, dinilai oleh Allah SWT. Dari ketulusan dan Dari keikhlasan ketulusan kita hati. ya. Iya. Innamal a'malu Binniat. Nah, itu yang menjadi Iya. Iya. yang menjadi roh ataupun nilai dari sebuah amal itu kan dari niat itu kan. Iya. Mbak Ayu tadi niatnya bagus sekali daripada tadi itu Iya. ya. Daripadanya itu loh. Nah. Daripada melihat yang bukan-bukan ini momen Ramadan ya diisi, wah ini sudah ada tandanya sampai sini, artinya kita sampai mana. Betul. Apalagi kalau di target itu lebih bagus. Tapi juga di sini sebisa mungkin lah sempatkan waktu untuk bisa bertadarus dengan yang lainnya. Itu kelompok. Karena itu Iya. Itu baru tadrus itu. Baru tadrus tadi sendiri. itu tadrus. Iya. Tadarusnya belum, Iya. karena itu juga untuk syiar Islam. Islam. Iya, Mbak Yu, di situ sambil Iya, betul, baik. Itu mungkin Bu ya, punyai. Itu maksudnya kan karena sudah terbiasa ya. Iya. Iya. Nah, kalau yang sangat-sangat ya kalau bukan dilarang tapi selalu bertadarus kalau memang baru awal-awal. Mohon maaf misalnya biasanya dengan guru. Iya. Quran itu karena harus digurukan tuh. Iya. Tidak boleh baca sendiri. Iya. Karena kalau baca sendiri bahaya nanti. Kecuali sudah bisa karena sudah pernah belajar dari guru lain. gitu ya. Itu Lain, Bu. pun beda. Lain itu lain. Jadi kalau Bu Ayu misal, Iya. tadi kan permasalahannya membaca dan sudah pernah digurukan, Iya. khatam 1 kali misalnya, Iya. itu boleh membaca dari sendiri gitu ya. Tapi tatkala belum, kita baca sendiri, Belajar gitu ya. Belajar sendiri, merasa bangga saya bisa baca tanpa digurukan. Bisa Bahaya. khatam Bisa satu- khatam 1 kali, 2 kali misalnya, tapi tidak pernah digurukan. Iya. Itu saya yakin banyak salahnya. Iya. Karena apa? Mohon maaf, bunyinya jadi beda. Iya, betul. Nah, Iya. contoh yang pendek saja. Alif Lam Mim. Itu kalau dengan guru ya punya ya. Iya. Alif Lam Mim, Yasin, Toha. Lah kalau enggak dengan guru, bacanya dikira Bisa itu harokat, alama. bisa Betul. alama, Betul. bisa yasa, bisa tosa, itu loh. Bahaya itu. Karena kadang kita kalau di HP itu kan ada Arab, ada Indonesianya Ada ya. Indonesia. Justru kalau kita baca di Indonesianya malah bingung. Kalau baca dengan Indonesianya malah rusak. Iya. Mohon maaf kalau tidak digurukan. Coba Bu. Iya, kadang gini ini misalnya dah gitu diginiin, oh ini hurufnya di Arab ini gitu kan, tetap betul. jadi malah seperti Yasin, itu ya. Kalau di dalam Arabnya kan Yasin Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Punyai. Kalau di Indonesia kan Yasin jadinya. Iya, Bukan- betul. Ini. Betul, Pak. Nah, Oke. makanya sekalipun dia semangat ataupun ingin membaca Quran tidak lepas harus tadarusan. Iya. Artinya apa? Berdua dengan guru minimal gitu. Digurukan, kemudian nanti kalau salah dibenarkan. Iya. Gitu. Karena di dalam tadarusan itu sudah termasuk di dalamnya itu majelis ilmu juga. Betul, iya, Karena betul. orang yang membaca itu konsentrasinya lebih fokus pada yang nyimak. Iya. Kalau Betul. membaca itu konsentrasi pecah antara mikir, antara suara saya kok paro seperti ini, Nah, tapi nggak Antara- bagus tetepan Bu. antara lagu saya kok seperti ini. Iya. Sementara yang menyimak ini kan konsen dia panjang pendek. Maka saya memberi saran juga kalau sedang tadarus itu kalau dibetulkan langsung diam, langsung mengikuti saja, jangan Jangan marah. berdiskusi. Marah. Jadi begini Pak Yai. Oh lah bener toh. Iya, Lah, iya. begini toh, itu nanti akan tercampur antara ini kalamullah dengan kata-kata manusia. Iya. Kalau disimak ya sudah kita
lebih yakin karena yang nyimak apalagi lebih dari satu. Betul. Saya kalau nyimak malah ngantuk, Bu. Kalau udah ngantuk minta giliran untuk baca biar ngantuknya hilang. Betul ya. Apa namanya, kita juga tergantung juga yang disimak itu. Kalau kita nyimak mendengarkan suara Pak Yai bisa ngantuk juga mungkin. Saking api ya. Iya. Aduh, luar biasa ternyata ini Pak Kiai dan Bu Ustazah, materi yang sudah disampaikan Bu Ustazah dan Pak Kiai tentang keutamaan tadarus Al-Qur'an sebenarnya masih banyak ya. Iya, masih. Tapi ternyata waktu jualan Gitu ya. yang tidak memungkinkan kita terus secara mendalam ya. Barangkali lain kali bisa disambung ya Bu Ustazah dan Pak Kiai. Insya Allah. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore menjelang petang hari ini, Bu Ustazah dan Pak Ustadz dan Pak Kiai gitu ya, berkenan memberikan kesimpulan atau closing statement dengan kajian kita keutamaan tadarus Al-Qur'an. Barangkali bisa dimulai dari Bu Ustazah Karomah, silakan. Baik, Pak Ayu, tentang materi saat ini, keutamaan tadarus Al-Qur'an begitu banyak sebetulnya, namun kita belum bisa menyampaikan semua karena keterbatasan waktu. Akan tetapi sedikit yang sudah kami sampaikan tadi itu mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada kita betapa pahalanya yang berlipat ganda itu adalah dengan cara bertadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan terutama. Juga agar kita terhindar dari stres, artinya memperoleh ketenangan, kedamaian hati, dekatlah dengan Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an. Dan juga kita tentu kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi kita butuh hidup di akhirat, maka kita butuh syafaat atau pertolongan. Maka yang baru 3 poin ini saja kita sudah luar biasa kalau bisa melakukan untuk bersemangat bertadarus. Kalau yang 4 hari kemarin kita belum, maka setelah mendengarkan acara ini tentu bersegera nanti malam merapat ke masjid musola, cari di mana bebas kita mau mengikuti di mana, jangan di rumah karena kalau di rumah banyak ngantuknya dan juga kurang siarnya. Itu Pak Yai. Iya. Baik, dari Pak Kiai closing statement silahkan disampaikan. Iya, sebetulnya hampir ada kesamaan, cuma kebetulan saja ini ada satu hadis yang memang tidak tersampaikan tapi singkat. Pada dasarnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman, bahwa ada 4 kebahagiaan yang akan diraih oleh umat Nabi Muhammad SAW yang suka bertadarus. Di antaranya adalah 4 ya. 4 kebahagiaan itu yang pertama adalah orang itu akan diberikan tadi ketenangan hati, ya, ketenangan hati. Lalu yang kedua, kalau Jawa itu disoi, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya diberikan rahmat, ya, diloberkan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, diliputi oleh malaikat dimanapun dia berada, akan selalu didampingi malaikat. Dan yang keempat, akan dipanggil, disebut namanya oleh Allah di antara makhluk-makhluk seluruh, baik makhluk langit ataupun makhluk di dunia. Ya, bayangkan saja Bu Ayu saja misalnya, atau saya, atau mungkin Bu Nyai, disebut Pak Wali Kota saja misalnya. Wah, bangga betul nih, bangga enggak? Bangga. Apalagi yang menyebut Allah. Wa dzakarahumullah fiman indah. Jadi akan disebut dikenalkan ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini oleh Allah SWT. Itu 4 hal kebahagiaan. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan, kesemangatan, istiqomah dalam bertadarus Al-Qur'an. Amin. Monggo berkenan menutup dengan doa Pak Kiai. Bukan yang habis pulang umrah ini. Yang lebih afdal. Baiklah, nanti di luar ini kita minta gantian. Minta doa dengan Bu Ustazah. Iya.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina warhamna rabbana sighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallimna wal muslimin min al-afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa, fil qiyamati syafi'a, wa lis-sirati nura, wa ilal jannati rafiqa, wa minan nari sitra wa hijaba, wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Bi fadlika wa karimika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah bi kulli harfin min al-Qur'an halawah, wa bi kulli kalimatin karomah, wa bi kulli ayatin sa'adah, wa bi kulli juz'in jazaa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat, demikian tadi kita simak bersama indahnya Ramadan yang pada sore hari ini mengambil judul keutamaan tadarus Al-Quran. Dan sahabat bisa simak terus indahnya Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore. Dan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkenan hadir, Pak Kiai Ahmad Saihu, kemudian Bu Ustazah Karomah SAG. Dan saya UL pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat menantikan berbuka puasa. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.